lakukan bagi Yesus Juru Selamatmu. Dosa-dosamu telah dibebaskan dengan darah Anak Domba yang kudus. Jangan bimbang, jangan kau ragukan, saat ini berikan kepastian. Jangan bimbang serta jangan ragu, ikut salib Yesus. Tiba saat Tuhan datang, menggenapi sabda firman-Nya. Dipanggilnya orang yang percaya, masuk dalam rumah Bapa yang kudus. Jangan bimbang, jangan kau ragukan, saat ini berikan kepastian. Jangan bimbang serta jangan ragu, pikul salib Yesus dan percayalah, ikut Tuhan selamanya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang berkati Tuhan. Bagi kita yang sementara beribadah di rumah kita masing-masing, marilah kita akan memulaikan ibadah persekutuan kita di hari Minggu 10 Mei 2020 ini. Dengan penuh kasih, sejemput kita bangkit berdiri. Pujilah Tuhan. Marilah berjalan ke rumah-Nya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Khalik dunia memberkati umat-Nya, dan yang datang berkati dan melayani Dia. Mazmur 134. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah namamu. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita
Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada hanya karena anugerah dan berkat Tuhan yang memungkinkan kami, sekalipun dari rumah kami masing-masing, boleh ada di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kekuasaan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh pergumulan hidup, apalagi yang sedang kami alami saat ini. Dan karena itu persekutuan Jemaat Ephatha Tambala dan siapapun yang turut serta dalam persekutuan melalui siaran dari Jemaat Ephatha Tambala ini, biarlah kiranya persekutuan kami, penyembahan kami, pujian, doa, syukur dan harapan kami layak berkenan kepada Tuhan. Karena sejak awal, pertengahan hingga selesainya peribadatan kami kiranya boleh jadi hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita kidungkan kidung NNBT nomor 2, dunia tercipta oleh karena Tuhan. Dunia tercipta oleh karena Tuhanmu. Bersyukur apa yang terjadi dalam hidupmu. Nyatakanlah semua yang ada padamu. Berkat Tuhan melimpah memenuhimu. Watakan kemuliaan kerajaannya. Wujudkan cinta, kasih, damai dan teladanmu. Bekerja demi kebesaran namanya. Pelihara bumi dan isinya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya, dunia ikut bergembira. Terpuji Tuhan karena kuasa-Nya, bahagia, haleluya, haleluya. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita mengaku dosa kita kepadanya. Sungguh apa yang terjadi dalam hidup kami semua tidak lepas dari pandangan mata Tuhan, dari telinga Tuhan. Segala sesuatu yang berlaku dalam hidup kami, Engkau tahu dengan pasti ya Tuhan Allah. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, kami katakan, kami lihat, kami dengar, kami pikirkan, maupun yang kami simpan dalam hati kami, Engkau tahu dengan pasti siapakah kami ini ya Tuhan. Sehingga dalam kesempatan ini, ketika kami kembali lagi ada dalam persekutuan dengan-Mu ya Tuhan Allah, secara tidak sengaja ataupun sengaja, patut kami akui di hadapan Tuhan bahwa banyaklah kehendak Tuhan, aturan, ketetapan, keinginan-keinginan Tuhan
yang tidak terlaksana dengan baik dalam hidup kami. Kami seringkali melakukan hal-hal yang menuruti apa kata hati kami sendiri daripada kami melakukan dan mengerjakan segala sesuatu dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dan itu akibatnya kami jatuh ke dalam dosa. Tetapi tangan-Mu yang penuh kasih itu selalu memanggil kami supaya kami boleh kembali ke jalan yang benar, hidup dalam kesetiaan, melakukan kembali kehendak Tuhan. Karena itulah ini kami dengan segala keberadaan hidup kami ada di hadapan Tuhan, sambil menyesali segala dosa dan kesalahan kami akui di hadapan Tuhan bahwa ketika kami mengaku dosa kami kepada Tuhan, maka tersedialah pengampunan kepada kami, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberikan pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami, dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Kau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, mari kita hidupkan nyanyian NKB nomor 10 dari Hukuman Malam Gelap. Datanglah masuk ke dalam terang-Mu tetap, Yesusku datanglah. Dari sengsara sakit dan masuk ke dalam kasih ajar, dan ku rindukan dosaku rai, Yesusku datanglah. Yohanes 3 ayat 16 sebagai janji anugerah Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita kidungkan bersama Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 2, betapa indah harinya. Betapa indah
Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Saudara-saudara, mari kita berdiri dan secara bersama-sama kita memuji-muji Tuhan secara berbalas-balasan. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, pada hari ini Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020, kita dituntun lagi dengan bacaan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Nabi Yunus, pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kita akan membaca firman Tuhan ini dan merenungkannya, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang selalu mengasihi kami dan melawat kami dengan firman-Mu untuk mengajar dan menuntun hidup kami, agar kami boleh berjalan dalam jalan yang Kau tunjukkan, dan kami boleh menikmati segala sesuatu yang Kau persiapkan bagi kami. Tapi kami sadar ya Tuhan bahwa kami penuh dengan kekurangan, keterbatasan dan ketidakmampuan untuk mengerti, memahami, dan terutama mewujudkan firman-Mu itu dalam keseharian hidup kami ini. Dan oleh sebab itu dengan penuh kerendahan hati kami mohon kepadamu, karuniai kami hikmat-Mu, agar kami berkemampuan untuk mengerti
memahami, serta mewujudkan firman-Mu itu dalam keseharian hidup kami, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan dalam hidup yang Kau beri bagi kami ini. Berfirmanlah Engkau dalam persekutuan ibadah kami saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami bermohon kepadamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, minggu berjalan ini kita dituntun lagi dengan bacaan firman Tuhan dari Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11 yang ditulis demikian. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah Kau katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, hingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh pada satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang penduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Demikianlah bacaan firman Tuhan. Haleluya.
Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berdiri dan kita akan mengaku iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan, sumber kehidupan kami. Berkat-Mu senantiasa melimpah, bahkan bagi persekutuan jemaat Gemim Efata Tambahan, bahwa pada tanggal 8 Mei 2020 Kau anugerahkan bertambah lagi usia setahun perjalanan sejarah persekutuan jemaat ini, hingga boleh mencapai usia yang ke-34 tahun. Dalam aktivitas kehidupan kami sebagai jemaat-Mu, banyaklah yang sudah Kau beri ya Tuhan Allah. Termasuk ketika kami menikmati ketambahan usia secara pribadi maupun dalam hidup berumah tangga, bertambah usia perkawinan. Tetapi juga ketika dalam segala kesusahan kami untuk melaksanakan tugas pekerjaan kami, tetap Tuhan memberi kami berkat yang mencukupi dan memenuhi semua kebutuhan hidup, walaupun di tengah-tengah kesusahan dan kesulitan, tetapi tetap kami dipelihara dengan baik oleh Tuhan. Tuhan masih memberi kami kekuatan, memberi kami kesehatan, napas kehidupan, kemampuan untuk menikmati jalannya kehidupan kami. Dan juga begitu banyak hal yang baik yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Karena itulah kami menaikkan pujian syukur, limpah banyak terima kasih untuk segala karya anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati dalam hidup kami. Dan kami tetap memohonkan supaya anugerah dan berkat-Mu itu terus menyertai kehidupan kami. Tetapi juga ya Tuhan, di tengah anugerah dan berkat yang Kau nyatakan bagi kami juga diperhadapkan dengan pergumulan dan tantangan hidup. Ada suka, ada duka, ada senang, ada kesusahan. Dan kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan yang terjadi saat ini, Engkau tahu persis, tahu pasti ya Tuhan, bahwa kami dibatasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kami karena penyebaran virus COVID-19. Napas pun kami harus dibatasi oleh masker. Hubungan saudara bersaudara, jemaat berjemaat dibatasi, tidak boleh berkumpul dalam satu persekutuan, sehingga kami saat ini beribadah dari rumah kami masing-masing, maupun perjumpaan-perjumpaan yang lainnya. Karena pembatasan-pembatasan inilah mengakibatkan ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mengalami kekurangan, ada yang harus tinggal di rumah dan sudah tidak tahu lagi harus melakukan apa dan bagaimana dengan kehidupan mereka, sambil menanti pertolongan Tuhan
menanti bantuan-bantuan yang ada. Biarlah kiranya Tuhan mendengar doa permohonan kami, supaya kami dibebaskan dari keterbatasan-keterbatasan yang ada saat ini. Apalagi bagi mereka yang sedang sakit, teristimewa bagi mereka yang sakit dengan penyakit COVID-19 ini, sangat menakutkan. Tetapi biarlah mereka pun dapat disembuhkan, baik yang sudah positif, yang masih pasien dalam pengawasan, ataupun orang dalam pengawasan. Tuhan berkati semua upaya pemerintah untuk kesembuhan ini. Tetapi juga Tuhan mengingatkan kami supaya kami tetap ada dalam kesabaran, ketabahan, tetapi juga dalam ketekunan, untuk terus berdoa bagi keselamatan bangsa kami, keselamatan umat manusia. Karena sebagai gereja kami diajar untuk selalu mendoakan segala sesuatu yang sedang terjadi, termasuk peristiwa-peristiwa kehidupan ini ya Tuhan. Dan masih banyak lagi pergumulan pribadi, keluarga, jemaat yang harus kami selesaikan. Karena itu kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan Allah. Butuh berkat-Mu. Biarlah kami dapat menikmati hidup kembali dengan baik. Kami boleh berjumpa satu dengan yang lain lagi dalam satu persekutuan jemaat, baik di kolom, di Bibra, ataupun di gereja. Kerinduan kami sudah sangat besar ya Tuhan Allah. Sebab itu berikanlah kami kesabaran dalam ketekunan untuk terus mengerjakan hal-hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke daerah yang paling kecil di teritorial kami, kepala-kepala lingkungan, lurah, camat, bupati, gubernur, Tuhan berkati, supaya kerja keras mereka membuahkan hasil, bahwa masa-masa sulit ini boleh cepat berlalu. Karena Tuhan memberi hikmat, kemampuan, kekuatan, kesehatan kepada kami semua, termasuk mereka yang berupaya semaksimal mungkin untuk terlepas dari penyakit yang ada ini. Dokter, perawat, tenaga medis, semua yang berperan untuk memutus penyebaran ini, Tuhan berkati. Inilah kami ya Tuhan Allah, dengan segala keberadaan hidup kami, semua kami bawa di hadapan Tuhan, supaya hidup kami boleh diberkati lagi. Dan akhirnya kami menyatukan doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perenjaan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, pada prinsipnya Yunus adalah seorang nabi yang percaya kepada Allah, sekaligus mengetahui dengan pasti sifat-sifat atau karakter Allah yang sesungguhnya. Yunus mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tuhan adalah Allah yang selalu menyesali terhadap malapetaka yang hendak didatangkannya bagi umatnya. Allah adalah Tuhan yang menghendaki agar manusia hidup dalam kesejahteraan. Sebab Allah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Ia selalu bertindak untuk membebaskan manusia dari berbagai tekanan-tekanan kehidupan. Ia selalu datang
mengangkat manusia dari berbagai kesukaran hidup, bahkan dalam perbudakan. Sebab Ia adalah Tuhan yang penyayang. Allah adalah Tuhan yang sangat rindu mengangkat manusia dari dosanya. Sebab Allah tidak menghendaki manusianya terus berkanjang dalam dosa. Itu sebabnya Allah adalah Allah yang pengampun. Dan keinginan Allah yang paling utama ialah bukan menghukum orang yang berdosa, tetapi pada prinsipnya Ia sangat merindukan, Ia mau menanti-nantikan pertobatan manusia. Itu sebabnya Allah dikenal sebagai Tuhan yang panjang sabar. Ia adalah Tuhan yang selalu setia pada perjanjian yang pernah diikatnya. Sekalipun perjanjian tersebut seringkali dilanggar oleh manusia. Ia selalu menjangkau orang berdosa dan membawa kembali dalam hubungan pribadi yang intim dengannya. Itulah sebabnya Allah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Namun sesungguhnya Yunus adalah nabi yang hanya percaya kepada Tuhan dalam pikirannya saja. Ia tidak memiliki sifat dan karakter Allah dalam hatinya. Sebab hatinya diselubungi oleh sifat atau karakter yang eksklusif dan partikularis. Yaitu hati yang merasa bahwa dirinya atau kelompoknya atau agamanya lah yang paling benar. Tapi juga yang merasa bahwa dirinya, kelompoknya, agamanya lah yang paling patut menerima segala sesuatu yang baik dari Allah. Ia memiliki perasaan yang tidak senang, bahkan iri hati dan dendam terhadap orang Niniwe sebagai ibu kota Asyur, karena pada tahun 722 Asyur pernah mengalahkan Israel bagian utara yang berpusat di Samaria. Dan itu berarti Samaria pernah diperintah oleh Niniwe sebagai ibu kota dari Asyur. Yunus pun menjadi marah, sebab nubuat-nubuat yang pernah disampaikannya kepada orang Niniwe ternyata dibatalkan Tuhan. Oleh karena ternyata terjadi pertobatan dari kalangan orang Niniwe. Sekalipun orang Niniwe itu tidak disukai oleh Yunus. Realita ini membuat Yunus mengalami konflik batin yang mendalam, sehingga ia bereaksi dengan emosi yang tak terkendali. Ia meminta kepada Tuhan supaya ia mati dan bersikeras menantikan dan mau menyaksikan kehancuran kota Niniwe seperti yang pernah dinubuatkan sebelumnya. Ia menyingkir keluar kota, membuat pondok dari dahan-dahan untuk menaungi dirinya dari sengatan matahari. Tetapi ternyata persoalan baru pun muncul ketika pohon jarak yang tumbuh atas perkenanan Tuhan dan menaungi Yunus dari sengatan matahari tersebut tiba-tiba mati karena sengatan ulat yang kemudian mengusik ketenangannya sehingga matahari menyengatnya atau menyakitinya kembali. Yunus kembali marah dan untuk kedua kalinya meminta untuk mati. Dalam kondisi seperti ini, Allah mempertanyakan sikap Yunus. Mengapa hambanya bisa begitu tidak saleh? Mengapa seorang nabi memiliki sifat eksklusif, partikularis,
dan hanya tertuju kepada kepentingan pribadi. Jika Yunus merasa sayang kepada pohon jarak yang menaunginya tersebut, bukankah Allah lebih sayang terhadap orang-orang ciptaannya, termasuk mereka-mereka yang ada di kota Nineve, yang kemudian membatalkan hukumannya karena pertobatan orang-orang Nineve? Allah adalah Tuhan yang membenci dosa, tetapi sangat mengasihi orang yang berdosa. Ia terus-menerus membuka tangannya bagi pertobatan manusia. Ia menanti datangnya manusia-manusia yang bertobat. Dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk mempertanyakan atau membenci pencurahan kasih setia Allah dalam penyelamatan manusia. Karena semua itu adalah hak prerogatif dari Allah sendiri. Dan orang Nineve sesungguhnya adalah orang-orang yang patut dikasihani. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan hal tersebut, sebab mereka adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang petunjuk moral yang benar, karena tidak ada orang yang menuntun mereka ke dalam jalan yang benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini sesungguhnya mengajar kita tentang beberapa hal. Yang pertama, bahwa hendaklah setiap hamba atau pelayan Tuhan, bahkan setiap orang yang percaya atau gereja, memiliki tanggung jawab yang besar untuk membawa setiap orang pada pertobatan, pada keselamatan dan kesejahteraan. Gereja memiliki kewajiban dan tanggung jawab itu untuk menghadirkan kepada dunia tentang kehendak Allah dalam rangka mewujudkan pertobatan, keselamatan dan kesejahteraan. Yang kedua, hendaklah setiap hamba pelayan Tuhan, orang percaya atau gereja, memiliki kesadaran bahwa Allah adalah Tuhan yang memiliki hati dan sifat-sifat yang baik, yang bertujuan untuk mengangkat ciptaannya, secara khusus manusia, dari dosa. Dan tentunya sifat dan karakter Allah itu harus dimiliki oleh setiap hamba-hambanya, harus dimiliki oleh setiap pelayan-pelayan Tuhan, harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya, harus dimiliki oleh gereja. Karena pada prinsipnya semua mereka yang dipercayakan tanggung jawab oleh Tuhan adalah sahabat Allah yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah. Yang ketiga, hendaklah setiap hamba, pelayan Tuhan, dan setiap orang yang percaya atau gereja untuk tidak senang melihat orang susah dan tidak susah melihat orang senang. Sebaliknya, gereja, orang percaya, pelayan Tuhan, hamba Tuhan selalu bersedia untuk menangis dengan orang yang menangis dan bersukacita dengan orang yang bergembira. Dengan kata lain, bahwa gereja memiliki tanggung jawab untuk bersimpati, bahkan berempati secara nyata dengan persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar, terutama yang sedang dialami oleh orang-orang yang sedang bergumul dalam kehidupan ini. Siapapun dia dan agama apapun yang ia yakini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 yang melanda dunia sekarang ini, yang menjadi sebuah momok yang menakutkan, situasi ini sesungguhnya mengingatkan kita bahwa saat ini eksklusivisme, partikularisme,
dan permusuhan adalah musuh kita bersama. Karena pada prinsipnya hal-hal tersebut sangat menghambat ternikmatinya sebuah keselamatan bersama. Sebaliknya, tatanan kehidupan yang bermoral dan berpadanan dengan sifat-sifat Allah adalah sebuah kekuatan yang menghantar kita semua pada keselamatan dan kesejahteraan. Sebab itu marilah kita lakoni peran kita masing-masing dalam satu tujuan, yaitu untuk membawa setiap orang kepada pertobatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita akan memberikan persembahan, dan persembahan nantinya akan dikumpulkan melalui pelayan-pelayan khusus kolom yang akan menjemputnya. Dan sementara kita memberi persembahan, kita menyanyi Kidung Jemaat 387. Ku heran Allah mau memberi. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita sama-sama menyanyikan NNBT nomor 27
ya Tuhan, Engkaulah. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Cuma dipersilakan duduk. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tetap kita memenuhi tugas tanggung jawab kita dari pemerintah untuk tetap berdiam di rumah, menggunakan masker apabila kita ada keperluan tertentu, dan selalu cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang diberkati Tuhan, demikian ibadah kita di hari Minggu yang berbahagia ini, Minggu 10 Mei tahun 2020 sudah selesai, dan untuk itu atas nama seluruh jemaat PEMIM Efata Tambalang bahkan Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pemimpin ibadah kita di saat ini, Pendeta Bapak Romi Mokodompis, Sarjana Teologi, dan tentu sekali lagi kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati kehidupan keluarga Bapak Pendeta, memberkati tugas pelayanan Bapak Pendeta di tengah-tengah jemaat PEMIM Efata Tambalang. Jemaat yang diberkati Tuhan, demikian ibadah kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Shalom.